600.000 lu dapat trimmer cordless udah siap kerja. Satu senti dari segi power tadi masih lumayan dapat walaupun dia agak ngayun dikit. Maklumlah dia pakai baterai. Halo sob, ketemu lagi sama gua. Hari ini gua bakal nge-review alat yang paling sering gua review, yaitu router dan trimmer. Yang kemarin-kemarin gua nge-review punyanya Haston ya, router sama trimmer. Nah, kali ini gua nge-review punyanya Molar Profesional. Ini adalah router cordless. Jadi dia nggak pakai kabel, dia pakainya baterai. Cuman yang gue pegang ini adalah yang unit only. Nah, tipenya adalah MLR CWT 20350-U. Nah, strip U di belakang itu artinya adalah unit only. Jadi harganya murah banget, serius. Murah pakai banget. Udah kalau nggak percaya lu cek di sini. Ini harganya di sini. Nah, dia di 20 volt. Jadi dia di kelas 20 volt, dia ada kecepatan RPM-nya di 28.000 rotasi per menit. Dan untuk coletnya dia standar di 6/4 atau 6,35 mili. Jadi untuk coletnya. Nah, apa aja yang kita dapat di dalamnya? Yang pasti dia unit only. Lu nggak bakal dapat baterainya di dalam sini. Lu juga nggak bakal dapat chargernya. Tapi tetap aja gue penasaran apa aja yang terdapat di dalamnya. Oke, kita langsung cek aja. Seperti biasa, lu dapat kitab-kitab suci ya. Ini adalah Molar untuk kartu garansi dan manual book. Ini manual booknya. Ya, gue nggak bakal bahas yang beginian, lama. Di dalamnya ada aksesoris ya. Aksesoris umum lah yang digunakan di mesin trimmer ataupun router, yaitu parallel guide, dan ini adalah parallel guide untuk yang roller. Dan kita juga dapat kunci-kuncinya ya. Ini adalah kunci untuk membuka spindle atau collet. Ya, kita juga dapat thumb screw. Kita juga dapat butterfly screw. Kita juga dapat kaca pelindung. Banyak. Kita juga dapat untuk apaan lupa aku ngomong. Dan ini juga kita dapat parallel guide ya. Fans parallel guide-nya. Nah, ini adalah alatnya sob. Nah, ganteng kan? Mantep. Trimmer cordless 20 volt. Dia unit only. Harganya murah, pakai banget. Murahnya kebangetan kalau ini. Memang kalau Molar kalau ngeluarin power tool memang dia udah punya kualitas. Harganya bisa dibilang sangat on budget buat kantong-kantong kayak gua gini nih. Nah, kalau dari segi build quality dia lumayan bagus, plastiknya solid, ya gelasnya ya standar lah, nggak yang bagus banget juga yang nggak yang jelek banget ya, jadi standar. Lo bisa cari gelas seperti ini di marketplace, penggantinya banyak banget ya. Dia nggak ada speed controlnya, jadi dia satu speed aja 28.000, jadi begitu start dia langsung di 28.000. Dan dia tombolnya, nah ini yang gue nggak suka nih, ini tombolnya nih, nah agak tricky banget ya. Tombolnya itu agak tricky. Jadi kita harus tekan dari belakang ke depan. Nah, mungkin ini untuk safety juga ya. Dan dia juga masih brush motor. Jadi dia masih menggunakan carbon brush. Jadi di kiri kanan dia masih menggunakan carbon brush. Cuman gue nggak ngeliat Molar mengikutkan untuk spare-nya. Itu sayang banget.
Tapi memang sih harganya udah murah, jadi jangan minta yang berlebihan. Nah, dia juga menggunakan baterai dengan slot LXT. Ini adalah baterai dengan slot yang paling banyak diproduksi di segala merek yang sudah beredar sekarang ya. Jadi banyak merek-merek Cina umumnya ya, itu menggunakan slot baterai LXT dan itu banyak banget. Dan kebetulan gue memang punya baterainya dari Molar. Ini adalah 4 ampere hour. Nah, gue saranin buat kalian yang menggunakan mesin router cordless dari Molar, paling tidak Anda menggunakan baterai di kapasitas 4 ampere hour atau 6 ampere hour. Jadi kalau untuk yang 2 ampere hour, karena dia powernya memang besar ya. Trimmer itu speednya 28.000, dia membutuhkan power yang besar. Di samping itu dia juga akan menyedot baterai yang sangat tinggi. Makanya pilih untuk baterainya, untuk trimmer cordless dari Molar ini pakai yang 4 ampere hour minimal. Maksimal di 6 ampere hour. Jadi kita langsung coba aja. Oke. Asli serius, tenaganya dapat banget. Tenaganya nice. Oke, langsung gua coba aja. Gue juga pengen tahu, gue penasaran. Kalau dari tenaga bagus banget, dapat banget tenaganya. Padahal baru gue isi di 4 ampere hour. Oke, kita langsung coba aja. Oke, jadi ini gue udah rakit ya. Udah rakit, gue kasih fans parallel guide. Sama gue mau coba gimana feel-nya, dapat apa enggak. Gue pakai baterai 4Ah. Jadi feel-nya dapat apa enggak. Gue pakai juga bukan mata baru. Gue pakai mata straight ya. 6 mili, matanya udah lama lagi. Tapi ya nggak apa-apa. Untuk pengetesan, gue pengen tahu feel-nya dulu. Oke, langsung aja. Gue bakalan ngetrimmer, ini kayu solid, ini jati Belanda. Sama satu lagi gue bakal ngecek untuk ngetrim di plywood. Oke, langsung aja. Feel-nya enak, secara getaran ya lumayan lah, maksudnya bisa dibilang lumayan halus lah. Hasil slottingnya dia kedalaman 1 cm ya. Gue biasanya bikin trimmingan seperti ini ya, jadi gue bikin slot seperti ini biasanya gue buat untuk jalur kabel, ataupun biasanya gue bikin untuk T-track atau slot untuk track lah istilahnya. Jadi ini kedalaman 1 cm, dari segi power tadi masih lumayan dapat walaupun dia agak ngayun dikit. Maklum lah dia pakai baterai. Oke, ini kayu solid. Gua mau coba untuk yang di plywood. Kita tes di plywood. Kalau di kayu solid aja dapat, apalagi di plywood kayaknya lebih genteng. Enak kan? Empuk banget kalau cuma motong plywood dengan profilan. Ya lumayan enteng. Jadi menurut gua, kesimpulan gua dari power dapat. Dari speed RPM 28.000, dia memang speed RPM-nya udah tinggi banget ya. Untuk kelasnya cordless. Tapi sayangnya dia masih brushed atau dia masih menggunakan carbon brush. Dia belum tipikal brushless motor. Di mungkin ke depan mungkin Molar dia bikin yang karakter yang atau yang tipe yang brushless motor ya. Mungkin torsinya, tenaganya nggak bakal ngayun. Tadi soalnya waktu gua coba di Jati Belanda dia masih sedikit ngayun RPM-nya. Waktu gua agak tekan,
agak kencang, dia RPM-nya agak turun. Oke, yang jelas untuk harga dia masih make sense, reasonable. Unit only di harga di 400 ribuan. 400 sampai 450 mungkin ya, kisarannya segitulah. Dan ya, dia masih carbon brush. Kekurangannya dia masih menggunakan sistem lama yaitu carbon brush. Dia belum brushless motor, tapi ke depan mungkin Molar bakalan produksi yang brushless motor. Nah, kekurangan dari carbon brush adalah pada saat tadi gua nge-trimming jati Belanda, agak gua tekan sedikit, dia RPM-nya agak turun, dia agak ngayun. Tapi ya worth it lah. Harga 400 ribuan bro. Apa yang kita bisa harapkan? Ya, ini aja udah lebih dari cukup. Kalau kita sekedar untuk pekerjaan di luar ruangan, nggak perlu kabel, dia hanya butuh baterai sama charger. Itu aja kita udah kerja dimanapun tanpa diganggu dengan panjangnya kabel. Nah, menurut gua worth it atau tidak? Ya, jelas worth it lah. Di angka 400 ribuan, lu tinggal nambahin beli baterai 200 ribuan, 600 ribu lu dapat trimmer cordless, udah siap kerja. Tinggal lu beliin matanya aja. Nah, dari segi build quality, gua nggak banyak komplain ya. Dari segi plastik, dia juga yang warna biru ini adalah plastik. Dan yang warna silver ini adalah dia aluminium. Jadi dia logam aluminium. Dan dari build quality, worth it banget. Oke, jadi itu tadi dari gua untuk review trimmer cordless dari Molar. Jangan lupa follow Instagram gua dan Facebook page gua. Gua John Arif, dan di belakang kamera ada Fahmi dan Naji. Kita ketemu lagi di project review dan DIY selanjutnya. Sampai jumpa.